Yang pasti yang disampaikan Mbak Retno tadi benar sekali, bahwa di dalam dunia kerja itu sering kali terdapat miskomunikasi. Sebenarnya bukan masalah pekerjaannya, bukan masalah yang disampaikan dan output dari yang disampaikan, melainkan kebanyakan itu. Hai kawan sobat ya, selamat datang di podcast UPT PTKR. Nah, kali ini bisa menyapa seluruh pendengar dalam perbincangan yang sangat informatif. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan semangat nih dalam menjalani aktivitas. Dan perkenalkan, saya Rika Pamungkas dari Panggil Retno, saya sebagai host di sini. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan topik yang sangat dekat dengan aktivitas kita sehari-hari, yaitu mengenai komunikasi efektif di lingkungan kerja. Seringkali kendala pekerjaan itu bukan karena pekerjaannya atau tugasnya sulit, tetapi seringkali kendala dalam pekerjaan ini dikarenakan karena pesan yang kurang jelas disampaikan, informasi yang terlambat untuk disampaikan, serta adanya perbedaan pemahaman dalam berkoordinasi. Untuk itu, melalui podcast kali ini, kita akan membahas mengenai bagaimana sih cara kita membangun komunikasi yang efektif itu, agar cara kita dalam komunikasi setiap harinya itu bisa disampaikan dengan tegas, dengan lugas, tapi bisa tetap sopan dan tetap profesional. Sehingga pekerjaan dapat berjalan dengan lancar dan koordinasi antar tim ini bisa lebih baik. Telah hadir bersama kita Bapak Muhammad Rizky Izayana, selaku narasumber kita yang akan membagikan wawasan serta pemahamannya terkait komunikasi efektif di lingkungan. Yang Bapak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Mbak. Siap, Mbak Retno sehat? Alhamdulillah sehat. Mungkin kita akan langsung ke pembahasannya kali ini ya Pak, mengenai komunikasi efektif. Mbak Retno, dari ini sekali nih disebut sebagai narasumber nih. Karena kita ngobrol-ngobrol santai aja ya Mbak ya. Nah, pentingnya komunikasi efektif ini guna untuk membangun dan menghindarkan dari miskomunikasi itu, Mbak. Dan kalau boleh dijelaskan secara sederhana Pak, sebenarnya komunikasi efektif itu seperti apa sih Pak? Mungkin bisa kebayang nih gimana, apakah komunikasi kita setiap harinya itu sudah berjalan dengan efektif atau belum? Siap. Kalau berbicaranya tentang hal yang relate ya dengan kehidupan atau keseharian kita di dunia kerja, yang pasti itu setiap ada informasi apapun itu yang paling penting kita untuk bisa dilakukan adalah mendengarkan dulu tanpa harus mengomentari. Itu adalah hal sangat kami rekomendasikan. Karena apa? Kebanyakan ketika ada orang berkomunikasi atau menyampaikan informasi itu seringkali sudah dipatahkan atau mungkin seringkali sudah dipotong pembicaraannya dengan mendengarkan saja tanpa harus kita tidak nuntut untuk memahami dulu ya, hanya mendengarkan dulu biar jelas dulu maksudnya apa, instruksinya apa, harapannya apa. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita bisa mendengar, sudah melakukan tahapan awal tadi mendengarkan. Yang kedua mulai kita memahami. Nah ini, jadi memahami itu bukan yang di pertama. Yang pertama justru mendengarkan. Biasanya orang butuhnya didengarkan dan dipahami. Itu yang paling penting. Nah, dalam menyampaikan informasi atau mungkin memahami informasi juga ada dua hal yang perlu diperhatikan. Karena dari fase atau gerak tubuh ini juga bisa mewakili gestur tubuh. Jadi komunikasi verbal dan non verbal itu kita perlu pahami dulu nih. Dengan respon mimik wajah itu aja orang sudah bisa menyimpulkan bahwasanya bersedia nggak ya dapat informasi. Itu yang perlu kita pahami. Dan yang terpenting adalah feedback. Ketika orang hanya menyampaikan tanpa didengarkan, tanpa dipahami, dan tanpa memberikan feedback, itu udah komunikasinya sudah bukan komunikasi efektif lagi, tapi komunikasi satu arah. Karena lawan bicaranya itu tidak bisa memahami apa yang disampaikan. Tentunya feedback itu ya mencerna dan menimpali baik apa yang disampaikan dan apa yang harus kita lakukan seperti itu.
Kadang kerja sama tim itu bukan soal hanya skill atau pengetahuan saja kan Pak. Tapi yang terpenting itu adalah komunikasi. Betul. Baik lagi agar apa pesan yang kita sampaikan itu dapat diterima baik oleh rekan yang kita ajak untuk berkomunikasi. Seberapa penting sih menurut Bapak komunikasi itu agar bisa lebih gimana ya? Koordinasi antar tim ini bisa lebih baik gitu, Pak. Lebih solid. Siap. Kalau dibilang penting, kalau di angka 1 sampai 9, komunikasi itu di angka 9. Bagian kerjaan, bagian dari sesuatu hal yang dilakukan itu hanya subjek saja. Tapi melainkan itu semua akan tidak tersampaikan, itu semua akan tidak terselesaikan jika komunikasinya tidak efektif, komunikasinya tidak baik. Karena dalam suatu masalah atau menyelesaikan sesuatu hal itu yang dibutuhkan itu bukan hanya kecerdasannya, bukan hanya permasalahan itu selesai, namun bagaimana mengkomunikasikan hal tersebut agar menjadi hal yang lebih baik. Itu yang, jadi kalau ditanya seberapa penting, saya sampaikan sangat penting. Untuk menunjang pekerjaan juga karena kan tidak mungkin kita bekerja dengan rekan tim tapi tidak pernah berkomunikasi. Ya betul, contoh nih Mbak Retno, saya kasih pekerjaan dengan cara saya hanya menyampaikan aja kertas lembarnya, tanpa memberikan instruksi, tanpa memberikan arahan, itu bagaimana, kira-kira bagaimana Mbak? Kurang mengerti ya Nah Pak. itu yang saya maksud, hal paling penting itu ya komunikasi. Dan saat kita bekerja itu pasti ada aja kendala saat kita berkomunikasi, entah cara kita yang menyampaikan pesannya kurang jelas atau pemahaman individunya nih, yang kan setiap individu pasti berbeda-beda ya Pak dalam pemahamannya. Kalau dibilang kendala pasti Mbak. Artinya kita juga harus paham dulu nih sama siapa kita bicara. Nah, dengan kita memahami lawan orang yang kita ajak bicara ini, kita juga artinya gini, orang yang mohon maaf nih, kita nggak bicara masa zaman ya, tapi kalau sudah teman-teman yang di gen kolonial ya, bukan gen Z lagi, bahasanya pun sudah berbeda. Jadi cara mengkomunikasikannya, cara bahasanya juga, gesturnya pun juga berbeda, perlakuan dan pemahamannya juga berbeda. Jadi kembali lagi, kendalanya ada di dengan siapa kita bicara. Itu yang perlu kita cermati. Seperti halnya kalau misalnya lawan bicara kita itu terdapat perbedaan usia. Misalnya ada yang muda atau lebih tua, kan pastinya cara kita menyampaikan pesan itu kan pasti akan berbeda ya. Bagaimana cara kita menyampaikan ke orang yang lebih tua dari kita atau lebih muda dari kita. Contohnya saya Pak yang sekarang sedang magang di UPT PTKS, ini kan pasti kita kurang bisa berkomunikasi dengan baik karena posisinya saya sebagai anak magang dan misalnya ingin berbicara dengan kepala pimpinan, itu kan pasti juga kita ada sebuah kendala tersendiri. Siap. Kalau dibilang masalah usia seperti yang disampaikan Mbak tadi, lebih tepatnya begini Mbak, dimanapun, kalau bahasa pepatah Jawa itu mengatakan dimanapun kita berpijak ya disitulah kita akan mengikuti arus. Sehingga yang penting itu sebelum menyampaikan komunikasi, kalau sama dengan yang lebih tua, yang penting santunnya dulu. Santun, karena kalau saya dapat pepatah dari almarhum dulu itu mengatakan, kamu sepinter-pinter apapun kalau kamu nggak punya adab itu nggak bakalan berguna. Jadi yang perlu ditempatkan dulu kalau kita bicara dengan yang mungkin usianya perbedaannya rentannya udah jauh, yang pasti santunnya dulu. Jadi adabnya didulukan, Bapak permisi, Ibu permisi, selamat siang Bapak, seperti itu. Kalau tiba-tiba Pak ini begini, ya pasti body language-nya itu juga sudah menyampaikan apaan sih, kan seperti itu. Lebih ke pranata aja sih Mbak. Jadi bagaimana kita menempatkan. Kalau sama yang lebih muda, artinya gini, bukan komunikasi itu bukan masalah kita harus hormat, tapi siapa saja. Kalau prinsip saya, anak kecil pun jika memberikan kata-katanya itu dengan santun, saya akan membalas santun. Karena bagian dari bagaimana orang lain memperlakukan, seperti itu. Kadang kan jika kita berbicara seperti kayak kurang tegas dan lugas gitu dalam menyampaikan pesannya, dan bagaimana cara kita juga tetap sopan tapi juga tetap tegas dan lugas.
Saya sering membahas beberapa pertemuan di beberapa tempat. Artinya eh, sebagai kebetulan memang membahas tentang komunikasi ya. Saya pribadi membenarkan. Jadi mid match dengan kombinasi pola bahasa dari konsep manapun, sudut pandang manapun itu, misalnya nih, audien kita orang-orang dari kawasan Madura, kita akan berbicara dengan bahasa Indonesia, kita kombinasikan dengan bahasa Madura. Tujuannya apa? Lebih dapat disampaikan, lebih dapat mudah diterima. Karena kalau kalau sama halnya kita ngomong sama orang yang mungkin kita tahu lah ya base-nya seperti apa, kita bicaranya dengan basic akademisi, nggak akan tersampaikan. Jadi lebih, bukan nggak tegas, tetap isi atau pesan yang akan disampaikan tetap tersampaikan dengan cara kita. Ya, soal orang lain menerimanya itu kembali lagi ke argumen masing-masing. Yang terpenting kita menyampaikan dengan cara kita. Bagaimana jika kita sudah menyampaikan pesan tersebut dengan sangat tegas, dengan sangat lugas, tentunya juga sudah benar menurut kita, tapi persepsi orang lain itu berbeda. Cara mengatasi kalau ada kejadian seperti itu, kita coba tanyakan dulu, Bapak, Ibu, kira-kira menurut Bapak Ibu yang saya sampaikan bagaimana? Jadi ulas baliknya dulu. Karena gini, kan menurut kita udah tersampaikan nih, udah jelas, udah menurut kita ini udah sangat paham lah untuk disampaikan. Tapi kok ternyata masih belum paham, mending kita ambil ulas baliknya dulu. Karena sudut pandangnya beliau belum tentu sama dengan harapan kita. Nah, tentunya yang paling penting itu ini, Mbak Retno. Kita tidak bisa menuntut orang lain untuk bisa dapat sama seperti ekspektasi kita. Sehingga ada dua hal yang perlu kita kontrol. Kita boleh menurunkan spek kita, atau kita harus menaikkan spek kita dalam komunikasi seperti itu. Sangat detail dan sangat memberikan wawasan kepada kita ya. Dan ada lagi nih Pak, dalam situasi kerja mungkin saat sedang rapat atau berkoordinasi antar tim, itu kan pasti kita ingin menyampaikan pendapat atau bahkan kritik nih. Dan bagaimana sih cara kita berpendapat dan berkritik tapi tetap sopan dan tidak menyinggung gitu. Kalau sudah di situasinya melibatkan banyak orang ya, berarti kan kita, apalagi kalau di dunia kerja, kita sudah mulai memahami nih karakter masing-masing personal. Kita perlu sebaik mungkin untuk mengolah. Yang pasti satu, bagaimana yang kita sampaikan itu tidak menyinggung orang lain dan tidak menjatuhkan orang lain, apalagi di forum. Karena kalau sudah masalahnya di forum, itu komunikasi itu sangat berharga, Mbak. Ada maksud kita hanya menyampaikan informasi tersebut, dan ada juga orang yang menerimanya, oh kamu menjatuhkan saya, oh kamu ngadu di forum. Kita nggak bisa menyamakan atau memaksakan kemauan orang lain sama dengan ekspektasi kita, sehingga pinter-pinternya kita nih lebih ke izin, kami kalau boleh kami menambahkan. Jadi bukan langsung saya kritik atau mungkin kalau boleh saran seperti ini lebih ke, kalau di dalam sebuah forum itu biasanya dicatat sebagai ancaman. Oh, males nih sama kalau sudah forum sama ini pasti ancam-ancam. Biasanya bisa jadi klaim atau mungkin label di sebuah kelompok itu bisa dilabel sama teman-temannya, Mbak. Jadi lebih ke kita nyampaikan aja, izin kalau boleh menambahkan, tanpa harus menyores beberapa orang yang ada di forum itu. Contohnya, izin Ibu kalau boleh menambahkan, apakah ini nanti nggak begini, karena sepengetahuan kami, pengalaman kami di lapangan seperti ini. Tanpa harus, seksi ini tuh kemarin pas waktu ini Bu kayak kurang maksimal, itu namanya menjatuh. Jadi lebih kita menambahkan untuk sebuah perbaikan dan menghasilkan solusi. Itu aja yang hanya kita langsung kritik ini, pendapat ini, tetapi lebih minta izin. Kalau bahasa anak sekarang tuh lebih ke soft spoken, Bang. Jadi ngomongnya santai tapi kena.
Iya, kayak siapa itu yang sebelah itu ya. Iya, saya sampai sampai kewalahan nih ngikutin bahasanya anak-anak muda sekarang. Ya, biarpun saya kadang masih ngerasa pengennya masih muda gitu kan. Tapi tetaplah kalau sudah masa itu tidak bisa memungkiri gitu. Kita berkomunikasi dengan rekan kerja atau pada pimpinan, itu tentunya kita juga harus melihat kondisi mereka bagaimana. Apakah di hari itu moodnya mereka Ya, baik betul atau sekali. sedang ada problem atau apa. Jadi kita harus bisa memahami dulu sebelum kita ngejudge orang itu. Oh, orang ini nih nggak mau diajak komunikasi, nggak mau diajak koordinasi. Jadi kita harus lebih bisa memahami orang. Seperti itu ya Bapak. Itu kalau dirangkum jadinya SKT, Mbak. Situasi, kondisi, dan toleransi. Kita harus tahu situasinya bagaimana, kita lihat harus moodnya bagaimana, kondisinya bagaimana. Kalau sudah di forum keramaian tiba-tiba kita menyampaikan, itu pasti otomatis tidak akan tersampaikan. Nah, toleransi di sini adalah oke, kita kasih waktu nih. Oke, nanti dulu. Jadi kita yang harus bisa ngomong posisi. Itu sebuah tips ya Pak, tips sederhana. Sederhana sekali, tapi nggak semua orang bisa menempatkan, Mbak. Karena ya kembali lagi, kadang emosionalnya udah ke-trigger dulu nih. Kadang apa ya? Ada nih orang yang nggak sabaran kan, pengennya ndang tersampaikan, ndang selesai. Tapi kita tanpa mempertimbangkan, oh kondisinya seperti ini. Nanti ketika kita momennya salah, komunikasinya salah, hasilnya, outputnya juga akan salah. Oke kawan sapa, kita sudah berbincang-bincang santai dengan Bapak Indra. Informasi atau wawasan sangat bermanfaat untuk kita. Terima kasih Bapak. Siap, Bapak Mbak Renyo. yang sudah punya Sama-sama. pendapat, memberikan wawasan kepada kita. Bagaimana sih cara kita berkomunikasi di lingkungan kerja ini? Semoga apa yang telah kita dapatkan bisa bermanfaat tentunya bagi kita semua dan bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh kawan Sapakes yang sudah menonton dan menyimak sampai akhir. Jangan lupa untuk terus dukung program-program UPT PTKS dengan cara mengikuti dan membagikan konten ini agar masyarakat luas juga bisa mengetahui dan mendapatkan informasi yang tepat. Sampai jumpa di episode berikutnya tentunya dengan materi dan dengan narasumber yang tidak kalah hebat seperti Bapak Indra ini. Tetap semangat dalam berkarya dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Sampai jumpa.